Tolong penjelasan tentang menikah dengan sepupu. Apa di dalam Islam diperbolehkan? Kita langsung aja ya, supaya nggak terlalu panjang. Hukum pernikahan dengan sepupu. Ada sepupu, ada keponakan, beda ya. Baik. Ini kan kasusnya begini. Ada adik kakak, ya. Kemudian masing-masing punya anak, kan? Anaknya ini saling punya rasa, ya. Saling mencintai, dan rasa ini ingin disalurkan dalam bentuk yang halal untuk pernikahan. Nikahi yang dicintai itu harapan, tapi mencintai yang dinikahi itu kewajiban. Nah, sekarang ada harapan enggak untuk menikahi yang dicintai itu? Dia punya rasa cinta antara sepupu ini, ya, anak dengan anak, maka boleh enggak hukum nikahnya? Ya, kita lihat di Quran ya, surah ke-33 ayat 50. Ada ayatnya, dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka baik azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat baik yaminuk mimma afa Allahu alaih. Setelah itu wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika. Terus ya, sampai situ dulu karena sesuai pertanyaan. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keagunganku kata Allah, dihalalkan bagimu untuk menikahi perempuan-perempuan yang kualifikasinya dibenarkan secara agama. Terus ya, sepanjang engkau siapkan pula ya mahar yang engkau siapkan. Kemudian juga dibolehkan dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Jadi dalam pernikahan itu ada yang tidak diperkenankan menikah, ada yang dibolehkan menikah. Nanti yang tidak diperkenankan diantaranya surah An-Nisa ayat 23. Nanti ada kualifikasinya sampai dengan yang ke bawahnya, ya, atau kurang lebih ada 11 yang disebutkan di situ. Itu yang tidak diperkenankan. Nanti ayat 12-nya sebagai tambahan. Jadi yang ayat 23 itu yang disebut dengan mahram. Ayat 24-nya istri orang. Termasuk nanti ada hadis sahih di Al-Bukhari dan Muslim, hati-hati bergaul juga dengan ipar. Nah, itu yang dilarang, yang tidak diperkenankan. Yang boleh siapa saja dari jalur kekerabatan. Ya, di An-Nisa ayat 23, ibu nggak boleh, bibi nggak boleh, gitu kan? Bibi kemudian baik itu dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah. Ya, kemudian saudari nggak boleh, sepersusuan nggak boleh, gitu kan? Menantu nggak boleh, ya. Kemudian nanti ada anak-anak bawaan juga dari istri yang dinikahi, itu nggak boleh. Menyatukan ya adik kakak itu nggak boleh. Baik, istri orang itu nggak boleh. Di luar itu yang boleh apa? Satu, kalau dari jalur kekerabatan yang paling dekat, anak paman. Baik ya? Obanati ammika. Anak paman berarti sepupu kan? Apa hukumnya kemudian kalau ini ingin menikah dengan ini? Ini ada anak paman nih. Ini kan kesini paman kan, ya kan? Ini ada anak pamannya nih, anak pamannya. Apa hukumnya kalau saya ingin menikah dengan anak paman? Maka dijawablah kemudian di Al-Ahzab tadi di ayat yang ke-50. Wa banati ammika wa banati ammatika. Ya, wa banati khalika wa banati khalatika. Hukumnya kalau ingin menikah antar sepupu boleh-boleh saja karena ini bukan mahram. Ya. Jelas? Sampai sini boleh. Kalau ditanya apakah boleh menikah antar sepupu? Boleh. Sepanjang tidak ada sebab-sebab lain yang mengharamkan itu. Apa sebab-sebab yang lain? Ini hukum asalnya boleh. Tapi nanti ada sebab-sebab lain yang menjadikan terlarang. Misal, ini hukum asal boleh, tapi ternyata ibunya Safi misalnya saat Safi lahir, ASInya macet. Maka minta kepada ibunya Yeti untuk bisa di-share ASInya, ya kan? Halo, ada yang salah. Kalau ini kemudian mendapatkan ASI yang sama dari ibunya Yeti, ya, sini ada ibu misalnya, jadi saudari atau saudara sepersusuan. Dia walaupun sama-sama sepupu, tidak menjadikan keduanya boleh menikah karena ada hubungan mahram birradha'ah. Tapi kalau di luar itu aman misalnya, bukan saudara atau saudari sepersusuan dan tidak ada faktor-faktor lain yang menjadikan ini terhambat, maka boleh-boleh saja.
Tidak ada masalah di situ. Jelas? Sekalipun ada kebolehan, tapi tetap ditempuh dengan cara yang terhormat. Ya, jadi tidak boleh misalnya kawin lari, capek. Jangan, tetap sekarang cari cara untuk memahamkan dengan cara yang baik dan bermohon kepada Allah. Kalau memang diniatkan ibadah, niat ibadah dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, sifatnya nanti akan dibimbing oleh Allah dengan cara yang baik. Ada doanya untuk melembutkan hati orang tua misalnya, ditampakkan nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau ada penolakan dengan karakter, dibalas dulu dengan akhlak. Biasanya akhlak itu melembutkan hati. Bagi saya tetap hukum aja yang didahulukan. Ini hukumnya boleh, tapi akhlak itu yang diutamakan.